Islam tidak membedakan kasta, itu betul. Nabi pun menjelaskan, an-nasu suwasiyatu ka'asnanil mushti la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Manusia itu kedudukannya sama di mata Allah, sama atas dasar kemanusiaan. Tidak ngomongin agama, suku, ras, tidak. Manusia, kata Nabi, sama. Sama. Seperti sama di sisi. Tidak ada nilai lebih bagi orang Arab atas non-Arab, kecuali kelebihan itu dengan ketakwaan. Itu begitu. Dan Al-Quran bilang, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia daripada anda manusia yaitu yang paling takwanya. Siapa? Siapa? Hah? Siapa yang paling takwa? Nabi Muhammad. Enggak ada lagi. Itu yang paling mulia. Karena enggak ada yang paling takwa kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kita disuruh oleh Nabi mahabbah kepada Ahlul Bait. Imam Jalaluddin As-Suyuti menuliskan di dalam kitab tersendiri, tesis tersendiri dengan judul Ihya'ul Mayyit fi Fadaili Ahlil Bait, diterangkan berbagai hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan daripada darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah dagingnya. Jadi kita kudu hormat kepada Ahlul Bait yang disebut Habib. Habib itu maknanya orang yang kita kudu cintai. Habib itu maknanya orang yang kita kudu cinta. Kenapa? Karena cinta kepada datuknya. Mungkin ada kalanya ketika kita temukan ada seorang muslim tidak hormat kepada Ahlul Bait, mungkin karena melihatnya pakai telinga. Melihatnya pakai telinga. Apa itu? Melihat itu kalau lurus pakai mata. Cuman dari dengar menjadi framing, terkesan dia adalah tidak baik. Padahal duit kita nggak pernah dicolong dia nggak pernah minta duit sama kita. Begitu, cucu kita juga kagak dijahatin dia, bini kita juga nggak dicolek dia, hanya karena dengar doang, lalu kita nyimpulin jadi benci dia. Bahaya sekali di dalam hidup kita kalau seperti demikian. Itu hanya dari yang kita lihat, tanpa kita ngobrol berdua lalu kita nyimpulin, kayaknya tidak etis. Maka kalau kita cinta sama Nabi, maka kita perlu cinta sama apa saja yang berhubungan dengan Nabi. Sama sahabat Nabi kita kudu cinta, sama Ahlul Bait kita kudu cinta. Bila ditemukan ada Ahlul Bait, anak cucu Nabi, yang kemudian itu dirasa menyalahi pada agama, maka sebagai kita umatnya Nabi lurusin. Para nih ditegur, Anda cucu Nabi jangan begitu. Inilah namanya sayang
Ahmad Nabi punya cucu. Begitu Al-Quran menyatakan wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait itu suci. Ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu fil anjumid duhuri kama qad ja'a fis sunan. Ahlul baitnya Rasulullah itu adalah orang-orang suci, orang suci. Mereka itu kata Nabi amanun fil ardi, penyelamat di muka bumi. Kalau nggak ada ahlul bait yang banyak tahu tentang ajaran-ajaran Nabi, maka kita repot. Ahlul bait itu kayak perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik di perahu dia selamat, siapa yang tidak naik dia tidak selamat. Oleh karena itu barangkali karena Nabi ini ada beberapa orang dari ahlul bait, ada yang lembut begitu, ada yang tegas begitu. Ini berbeda-beda pola dakwah, namanya ada perbedaan pola dakwah. Maka ahlul bait itu mulia. Dari mana mulianya? Kiai sama ahlul bait tinggian mana? Maka dijelaskan di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawil Haramain, seorang ulama ama ahlul bait ama Habib. Kalau kiai gila, ada kiai gila mungkin nyalon dewan kagak jadi, stres tuh kiai jadi gila. Kalau kiai gila masih disebut kiai enggak? Hah? Masih disebut kiai enggak? Kagak. Kenapa? Gila. Kalau habaib gila masih disebut habib enggak? Masih. Dia melekat darah daging Nabi. Maka tinggian habib sama kiai. Begitu. Zaman dulu menyebutkannya syarif sama sayyid. Syarif sama sayyid. Zaman dulu ada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, itu habaib. Begitu. Syarif, ada sayyid, begitu. Lama kelamaan manusia mencemooh anak cucunya Nabi. Maka kemudian itu ulama supaya tumbuh mahabbah, maka menyebutkan kepada anak cucu Nabi dengan gelar penghormatan Habib. Apa itu? Orang yang kita kudu cintai, orang yang kita kudu cintai. Begitu. Sebab nanti kalau dia ngadu sama datuknya, datuk tuh orang berkata kasar sama saya, repot sama datuknya, kita nggak bisa masuk surga. Begitu. Dan syarat untuk menjadi wali min auliyaillah, syarat utama orang bisa jadi wali, an yakuna fi qalbihi mahabbata ahli baitil Mustafa. Kudu ada di hatinya cinta kepada ahlul bait, kudu ada. Enggak begitu, enggak bakalan tinggi dia punya derajat kalau dia tidak mahabbah kepada ahlul bait. Jadi dia menyebutkan Habib, barangkali ada yang menyebutkan saya adalah Habib. Ya, kalau kita barangkali kurang percaya, bisa dicek marganya apa. Karena ada disebut Rabithah Adawiyah, yaitu satu organisasi yang mencatat keturunan-keturunan Rasulullah, pusatnya di Tanah Abang.
Robinto Anawi kalau tidak salah itu ya, atau kota pusat sekarang ditulis Matubang, tidak, saya kurang begitu paham belakangan ini. Nah itu adalah Robinto. Ini mencatat, sebab ada juga Habib gadungan, begitu, bukan Habib ngaku Habib biar dihormati. Gara-gara Habib gadungan inilah kadang nama habaib jadi rusak, begitu, sehingga kita menjadi sentimen negatif, akhirnya kurang tepat mengeneralisir, semuanya menjadi salah adanya, dan ini repot. Jadi semua orang tidak boleh sombong, siapapun saja, hatta mohon maaf habaib juga tidak boleh, karena itulah ajaran datuknya Rasulullah. Tapi kita sebagai umatnya Nabi disuruh hormat sama habaib, suruh hormat sama ulama, suruh hormat sama orang tua. Ini bukan kasta, tapi perintah. Kalau kita sebagai orang majelis tidak boleh kita berkata buruk, kita jangan mau digiring. Sebagai anak majelis sama ulama sama habaib kita harus hormat. Alasannya satu, cara tobatnya, pengertian dia dibanding kita, begitu, ilmunya banyak dia dibanding kita, begitu. Maka karena ilmunya banyak dia, kesempatan diterima tobatnya dia lebih banyak dibanding kita, kesempatan masuk surga banyakkan dia dibanding kita. Karena itu kita tidak boleh berkata buruk kepada ulama dan kepada habaib. Kita tidak boleh no comment. Kita anak majelis, sama kita ngaji sama itu ulama, ataukah kita belum ngaji sama ulama? Kalau ulama kita kudu hormat, sebab nabinya bersabda, akrimul ulama fa innahu indallahi qurba. Hormati ulama, mau kita udah ngaji mau belum, kalau sama ulama kita kudu hormat saja, walaupun kita belum ngaji sama dia, sama ulama kudu hormat. Kita tutup mata sesuatu yang kita tidak tahu, agar supaya kita tidak berkata buruk kepada orang lain. Ahlul bait harus ditanamkan di hati kita mahabbah kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bahwa enggak boleh sombong, ya, anak kiai, anak presiden, anak pejabat, anak siapa aja, kalau manusia dilarang oleh agama untuk sombong, sebab sombong adalah sifat daripada iblis. Al-Quran mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Istikbar, kibir adalah watak iblis. Kita tidak boleh untuk berkata buruk kepada orang lain. Ini yang saya bisa jawab dari apa yang ditanya oleh Bapak kita. Begitu, mudah-mudahan bisa difahami. Selebihnya kalau nggak bisa difahami, mudah-mudahan ada ulama yang bisa memaparkan lebih jelas lagi untuk kita bisa mahabbah